Dalam perjalanan menuju kecerdasan yang lebih tinggi, ada beberapa faktor kunci yang dapat membantu seseorang mencapai potensi maksimal mereka. Dari kebiasaan sederhana seperti bertanya dan membaca, hingga tindakan yang lebih kompleks seperti mengelola waktu dan berolahraga secara teratur. Selamat datang di channel Motivasi Sukses. Berikut ini adalah faktor-faktor yang berkontribusi meningkatkan kecerdasan kognitif dan kualitas hidup Anda, yang akan membawa Anda semakin dekat ke versi terbaik Anda, lebih cerdas dan lebih baik. Yang pertama, Anda memulai segala sesuatunya dengan bertanya. Pengetahuan hanya bisa dimiliki oleh mereka yang memiliki pertanyaan. Sebagian besar orang tidak bertanya karena takut terlihat bodoh. Belajar memerlukan Anda untuk bertanya dan mencari jawaban. Saat masih anak-anak, rasa ingin tahu kita tidak terbatas. Segala hal di sekitar kita menarik minat kita. Mengapa langit biru? Mengapa kucing meong? Dan akibatnya, jika Anda tidak memahami sesuatu atau ragu tentang sesuatu, jangan takut untuk bertanya tentang hal tersebut. Bahkan, ajukan pertanyaan kepada diri sendiri dan cari solusinya sendiri. Ketika Anda di rumah, alih-alih menonton TV, carilah materi online yang membantu Anda memahami topik yang Anda minati tetapi belum Anda kuasai. Latihan ini akan secara signifikan meningkatkan kecerdasan Anda. Yang kedua, Anda membaca beragam genre dan ilmu pengetahuan. Membaca adalah latihan mental yang diperlukan otak untuk tetap dalam kondisi prima. Dan pada saat ini, kita memiliki akses instan ke hampir semua buku yang ditulis oleh manusia. Namun, seringkali kita menyia-nyiakan waktu dengan menonton video lucu kucing dan anjing di Facebook, Instagram, dan TikTok. Tidaklah realistis atau sehat untuk menghabiskan semua waktu luang Anda hanya untuk hal ini. Membaca tidak hanya akan membantu Anda melatih otak Anda, tetapi juga membantu Anda untuk terus belajar hal-hal baru. Menjaga rutinitas membaca Anda sendiri, bahkan jika hanya beberapa bab setiap hari, membuat kecerdasan Anda akan bertumbuh dari waktu ke waktu. Yang ketiga, Anda bergaul dengan orang yang cerdas. Teman dapat mengajari Anda keterampilan baru dan menjaga pikiran Anda aktif. Lingkungan kita membentuk nilai-nilai, kepercayaan, dan cara berpikir kita. Dan menghabiskan waktu dengan intelektual akan selalu membantu memberi makan otak Anda, karena dengan orang-orang cerdas, selalu ada sesuatu untuk dibahas dan selalu ada sesuatu untuk dipelajari dari mereka. Memang, terkadang Anda mungkin merasa seperti tidak cukup pengetahuan saat bersama mereka. Tetapi, hal ini adalah merupakan keuntungan tersendiri. Anda sedang menyesuaikan diri dengan lingkungan Anda. Dan pikiran Anda akan mendorong Anda untuk berusaha memperbaiki diri sebagai hasil dari mengakui kekurangan Anda. Orang cerdas selalu memiliki hal-hal menarik untuk dibahas dan menjadi kampiun dalam bidang kerja mereka. Menghabiskan waktu dengan mereka sangat bermanfaat untuk mengadopsi pengetahuan dan juga gaya belajar. Yang keempat, Anda meluangkan waktu untuk berpikir secara mendalam. Orang mudah teralihkan perhatiannya dari satu hal ke hal lain, tidak memahami secara benar esensi dari informasi yang diterima. Biasakanlah untuk mengambil jeda, merenungkan apa yang telah Anda pelajari. Ini sangat bermanfaat, karena merupakan bagian penting dari proses belajar Anda. Ketika Anda meluangkan waktu untuk berpikir, Anda bisa mempertimbangkan semua faktor yang secara langsung atau tidak, berhubungan dengan apapun yang sedang Anda lakukan. Anda bisa merencanakan 3 hingga 5 langkah ke depan. Dengan demikian Anda akan selalu terlihat siap. Hal yang sama berlaku dalam percakapan. Orang pintar lebih banyak mendengarkan dan berbicara lebih sedikit, tetapi mereka melakukan banyak keberhasilan. Yang kelima, Anda melakukan olahraga secara teratur. Kesehatan fisik memiliki dampak langsung pada kualitas pemikiran kita. Kecerdasan dipengaruhi oleh otak, dan otak Anda sangat dipengaruhi oleh kesehatan Anda. Saat Anda tumbuh secara kognitif, ingatlah bahwa Anda juga harus tumbuh secara fisik karena keduanya saling terkait. Olahraga membantu menjaga kondisi kesehatan tubuh Anda. Olahraga juga menanamkan disiplin, kebiasaan positif dalam hal belajar informasi baru.
Cobalah sebisa mungkin untuk menyisihkan waktu untuk setidaknya satu bentuk olahraga. Anda bisa mendaftar di gym lokal Anda. Dapatkan sepatu lari untuk beberapa mil lari, atau cukup latihan yoga, atau latihan di rumah lainnya. Apapun bisa dilakukan. Gerakan tubuh Anda lebih banyak. Yang keenam, Anda mengutamakan pola makan yang sehat. Anda pasti sudah familiar dengan gagasan umum bahwa glukosa adalah bahan bakar ideal untuk otak. Tetapi, diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral yang dibutuhkan adalah bahan bakar terbaik yang bisa Anda dapatkan untuk menggerakkan mesin otak Anda. Diet optimal untuk meningkatkan kinerja otak termasuk cukup protein, jumlah karbohidrat yang moderat, dan cukup lemak sehat. Oleh karena itu, biji-bijian utuh, daging tanpa lemak, kacang-kacangan, ikan, dan produk susu harus ada di meja makan Anda. Dan makanlah secukupnya, hindari makanan sampah karena itu akan membuat Anda lelah, dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan. Yang ketujuh, Anda menulis jurnal harian Anda. Penelitian telah membuktikan bahwa beberapa menit yang dihabiskan untuk merenungkan peristiwa dan ide-ide harian dengan menuliskannya dapat meningkatkan kecerdasan otak. Tidak ada yang memotivasi dan membantu Anda menjadi lebih cerdas, seperti pengalaman pribadi dan pencapaian Anda sendiri. Luangkan waktu beberapa menit setiap malam untuk mencatat pemikiran, peristiwa, dan wawasan Anda hari ini. Anda akan memiliki kesempatan untuk menganalisis ide-ide yang muncul. Menulis secara teratur membuat Anda lebih cerdas. Menjaga catatan harian adalah juga merupakan kegiatan latihan bahasa. Mempelajari istilah baru dan memperluas kosakata akan meningkatkan IQ Anda. Yang kedelapan, Anda mencoba hal baru dan Anda tidak takut gagal. Latihan membuat sempurna. Orang pintar tidak takut gagal secara tidak perlu. Mereka memahami kebenaran universal bahwa tanpa latihan, tidak ada yang benar-benar bisa dipelajari. Dan jadi mereka siap menerima tantangan. Tidak mungkin untuk mempelajari persamaan matematika baru jika Anda tidak mencoba menyelesaikan soal-soalnya. Begitu juga belajar memainkan gitar, Anda harus mencoba akord-akordnya sendiri dan memainkannya. Setiap keberhasilan yang terjadi pada Anda adalah hasil dari penaklukan sesuatu yang awalnya terlihat sulit atau menakutkan bagi Anda. Yang kesembilan, Anda menerapkan dan berbagi pengetahuan baru. Jika Anda tidak berniat untuk menggunakan apa yang Anda pelajari, tidak ada gunanya mempelajarinya. Orang pintar memanfaatkan pengetahuan yang mereka peroleh dan membaginya dengan orang lain. Apakah Anda sudah membaca sebuah buku? Diskusikan dengan orang-orang yang juga sudah membacanya. Teknik terbaik untuk memperkuat dan memahami materi pelajaran adalah dengan menerapkan dan berbagi. Tidak masalah dengan siapa Anda berbagi. Keluarga, teman, rekan kerja, anggota kelompok jejaring sosial, atau forum diskusi, karena berbagi pengetahuan itu akan memperkaya pemahaman Anda dan membantu Anda menjadi lebih baik dan ahli. Yang ke-10, Anda selektif dalam usaha dan perhatian. Orang cerdas cenderung memiliki sedikit teman, tetapi mereka mengimbanginya dengan persahabatan yang mendalam. Mereka dengan siapa Anda menghabiskan waktu, mencerminkan identitas dan kebutuhan pribadi Anda, membimbing Anda untuk memahami diri Anda dan dunia di sekitar Anda. Berhati-hatilah terhadap siapa dan apa yang perlu Anda perhatikan, untuk Anda dapat bekerja secara optimal tanpa gangguan yang tidak perlu. Orang pintar merasa mudah untuk menetapkan prioritas mereka. Pikirkan sebuah daftar untuk prioritas ini. Jauh lebih mudah untuk mengikuti agenda prioritas dalam daftar Anda, daripada menjalankan setiap rencana yang Anda miliki sekaligus. Yang ke-11, Anda mengambil jeda singkat. Di era total digitalisasi, otak kita secara harfiah terbombardir oleh informasi. Menyadari apa yang sedang terjadi tidak selalu merupakan hal yang baik. Itulah mengapa terkadang liburan singkat diperlukan untuk tetap kreatif dan menghindari kelelahan kognitif setelah bekerja selama beberapa jam, minggu, atau bulan. Tidak adanya jeda dan ketenangan mental akan membuat Anda berpikir secara dangkal dan impulsif.
Hal yang sama berlaku saat membaca. Anda akan menyerap lebih baik ketika Anda beristirahat setiap setelah beberapa jam. Di waktu luang Anda, nikmatilah jalan-jalan singkat, meditasi, berolahraga, atau melakukan beberapa pekerjaan rumah tangga. Beri diri Anda waktu untuk beristirahat secara mental. Yang ke-12, Anda belajar menjadi teratur. Orang yang memiliki kebiasaan membuat segala sesuatunya teratur cenderung cerdas, baik di rumah maupun di tempat kerja. Benda-benda yang tidak teratur, pemberitahuan pesan yang sering, dan kekacauan di desktop dan dalam folder kerja, semuanya mengalihkan pikiran dari tugas dan menurunkan produktivitas. Pikiran Anda akan berfungsi lebih efektif semakin sedikit kekacauan di tempat Anda tinggal dan bekerja. Kembangkan kebiasaan untuk segera menyimpan barang-barang Anda. Buat beberapa folder bertema di desktop Anda dan hindari menyimpan kertas-kertas individu di sana. Yang ke-13, Anda peka terhadap orang sekitar Anda. Orang pintar cenderung memahami dengan cara mereka sendiri dan mempertimbangkan hal-hal seperti motivasi rekan kerja, pandangan mereka tentang pekerjaan, dan tingkat bantuan yang mereka perlukan untuk menyelesaikannya. Cobalah memahami situasi orang-orang di sekitar Anda. Ini membutuhkan usaha intelektual yang kuat. Tetapi dalam jangka panjang, Anda akan memiliki keterampilan sosial yang lebih baik dan mampu membuat keputusan yang tepat terutama untuk hal-hal yang melibatkan orang lain. Yang ke-14, Anda mengkritisi lingkungan sekitar Anda. Apakah Anda benar-benar memperhatikan segala sesuatunya di sekitar Anda? Banyak dari kita menyaksikan dunia tanpa mengkritisinya. Anda hanya fokus terutama pada hal-hal yang secara langsung memengaruhi Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah ambil beberapa menit setiap hari untuk memeriksa sekitar Anda secara kritis. Perhatikan interaksi sehari-hari yang normal yang terjadi dalam lingkungan Anda dalam skala interpersonal dan sosial. Ini adalah latihan yang berguna ketika Anda memperhatikan diri Anda sendiri di luar diri Anda dan dengan aktif. Perhatikan detail. Anda akan terkejut dengan apa yang Anda temukan tentang lingkungan Anda. Yang ke-15, Anda mengatur cukup waktu untuk tidur. Menurut penelitian, mereka yang biasanya begadang dan bangun pagi memiliki tingkat perhatian yang lebih buruk dibandingkan teman-teman mereka yang tidur lebih lama. Otak memproses informasi hari ini dan menyimpan saat Anda tidur. Istirahat yang cukup memperkuat ingatan dan menghilangkan protein amiloid yang terkait dengan pembentukan plak pada penyakit Alzheimer. Individu yang berbeda membutuhkan jumlah tidur yang berbeda. Prioritas utama Anda harus istirahat kapanpun tubuh Anda membutuhkannya. Anda perlu membuat kebiasaan ini. Mungkin terlihat agak aneh pada awalnya, tetapi latihan konsisten akan menjadikannya bagian dari kebiasaan Anda. Yang ke-16, Anda memainkan game yang mengasah otak. Salah satu cara yang sangat bermanfaat untuk menghabiskan waktu Anda adalah dengan bermain permainan yang memaksa Anda berpikir kreatif. Manfaatkan imajinasi Anda dan selesaikan masalah yang terus muncul. Ini akan memperkuat mental Anda dengan proses yang menyenangkan untuk dilakukan. Penelitian dari tahun 2019 menemukan bahwa mereka yang bermain satu atau lebih permainan yang menantang proses pemikiran, secara teratur tampil lebih baik secara kognitif daripada mereka yang tidak. Permainan mental seperti teka-teki silang atau sudoku tidak memiliki batasan usia dan bisa dinikmati oleh orang dewasa maupun anak-anak. Dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like, menulis di kolom komentar, dan subscribe. Hal ini akan sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Salam sukses!